Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Okay, please check it out. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita kembali lagi pelajaran Bahasa Indonesia yang masih membahas masalah cerita fantasi. Ya, masih membahas masalah cerita fantasi. Nah, masih ingat kan kamu pelajaran yang lalu mengenai cerita fantasi? Ya, jangan dilupakan karena itu pelajaran seperti yang Umi sampaikan itu selalu berkait, selalu berhubungan. Jadi pelajaran yang lama itu jangan dilupakan. Oke, hari ini kita masuk kepada struktur teks cerita fantasi. Ya, struktur teks cerita fantasi. Nah, di sini cerita atau cerita fantasi itu dibangun dengan 4 struktur atau 4 bagian. Nah, apabila yang 4 ini tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka cerita tersebut bisa dikatakan timpang atau bisa dikatakan tidak sempurna. Ya, jadi harus ada 4 struktur ini. Oke. Nah, yang pertama itu adalah orientasi. Ya, orientasi. Dalam orientasi ya itu atau dikenal dengan pengenalan, orientasi atau pengenalan itu di sini ya dalam cerita itu pertama cerita harus ada pengenalan. Misalnya pengenalan tokoh. Siapa tokoh-tokoh tersebut? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut dikenalkan ya, mulai ada siapa tokohnya, latarnya mulai di mana, iya kan? Terus lagi mulailah ada dikenalkan latar tempat, waktu, suasananya mulai kelihatan di orientasi. Ya, jadi diulang lagi di pengenalan atau orientasi ini. Disinilah kita memulai satu cerita dengan memperkenalkan dasar-dasar ataupun memperkenalkan awal dari cerita, baik itu tokoh, tempat dan suasananya. Lanjut yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan. Nah, dalam cerita ini permasalahan ini tetap ada. Tidak ada cerita yang tidak ada permasalahannya. Ya, mau itu permasalahan yang rumit atau permasalahan yang biasa-biasa saja, tetapi tetap ada permasalahan di komplikasi ini. Nah, permasalahan ini timbul dari mulai dari dilihat dari orientasi. Ya, dari misalnya penokohan tersebut, apa masalah yang mulai dirasakan oleh tokoh tersebut, baik itu masalah suasana hatinya, ya, masalah psikologisnya atau masalah-masalah yang lainnya. Nah, itu akan mulai timbul di komplikasi, di permasalahan. Nah, bisa dikatakan permasalahan ini adalah mulainya timbul satu kejadian. Ya, mulainya timbul satu kejadian atau suatu masalah untuk mencapai ke resolusi. Nah, ini resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Maaf ya, penyelesaian masalah. Nah, resolusi ini di sini nanti masalah yang timbul di sini, masalah misalnya masalah yang berat ataupun yang ringan ataupun masalah yang bagaimana nanti diselesaikan di resolusi, diselesaikan dalam penyelesaian masalah. Ya, nanti di penyelesaian masalah inilah dibuat bagaimana cara penyelesaiannya, baik itu secara mungkin yang ekstrim, ya, pakai berantem atau hanya sekedar berbicara-bicara saja. Nah, itu diselesaikan di resolusi. Nah, setelah selesai permasalahan tadi, maka akhirnya adalah ending. Akhirnya adalah ending, ya. Ending di sini dibagi 2, sad ending dan happy ending. Nah, ending ini berarti akhir dari satu cerita. Ya, akhir dari satu cerita itu ya bisa dibagi 2, sad ending atau bisa dikatakan akhir yang menyedihkan atau akhir yang menggalaukan kalau cerita anak sekarang atau bahasa anak sekarang, dan akhir dari akhir yang membahagiakan. Ya, akhir dari yang membahagiakan. Tapi kalau cerita
cerita-cerita Indonesia atau cerita-cerita kita lah, daerah-daerah kita itu yang paling sering adalah happy ending. Ya, ada memang sad ending tapi bisa dikatakan jarang ya. Nah, inilah dia struktur dari cerita fantasi. Suatu cerita itu akan dikatakan sempurna apabila dia mempunyai 4 struktur ini. Yang pertama tadi Umi ulang, orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat ending. Ya, ending dari permasalahan. Oke. Nah, semoga kamu ini paham mengenai struktur cerita fantasi. Kita akan melanjut kepada menyajikan gagasan dalam bentuk cerita imajinasi. Ya. Jadi di sini menyajikan gagasan dalam bentuk cerita fantasi. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin agar cerita fantasi kita itu benar-benar menarik. Nah, ada 5 langkah atau ada 5 jalan yang akan kita lalui. Itu yaitu yang pertama menemukan ide penulisan. Ya, menemukan ide penulisan. Nah, di sini sebelum kita membuat cerita fantasi, kita harus menemukan dulu ide dari cerita kita tersebut. Ya, apa idenya? Nah, idenya itu bisa kita dapat melalui misalnya kejadian-kejadian alam, ya, melalui dari lingkungan sekitar kita. Misalnya ada tempat yang kita anggap menarik, ya, dan ini bagus untuk dibuat cerita, ya. Jadi bisa diangkat menjadi satu ide. Atau kejadian yang misalnya yang maha dahsyat, yang menurut kita pantas untuk dibuat cerita, ya. Nah, itu bisa dibuat juga menjadi ide. Misalnya tentang kejadian yang meluluhlantahkan Indonesia dulu, terutama Aceh, misalnya tentang tsunami. Nah, bisalah kita buat idenya tentang tsunami kalau dari alam. Tapi kalau dari misalnya tempat atau situasi hati kamu sendiri, nah itu juga bisa kamu buat idenya. Jadi menemukan ide penulisan itu bisa kita temukan dari lingkungan sekitar, baik itu lingkungan yang kita rasakan sendiri atau juga dari hayalan kita. Karena ini kan cerita fantasi atau imajinasi. Oke? Nah, yang kedua, menggali ide cerita fantasi dari membaca. Nah, menggali ide cerita fantasi dari membaca. Setelah kita dapat ide dari yang pertama tadi, setelah kita dapat ide cerita tersebut, untuk memperkaya ide-ide kita atau untuk memperkaya ataupun untuk menambah variasi cerita kita bisa mendapatnya dari membaca. Nah, kita baca buku. Bisa kita baca buku-buku apa yang bisa bisa menunjang cerita kita tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, misalnya kalau tadi Umi bilang tadi contoh mengenai tsunami, bisa kita baca lagi buku yang mengenai tentang tsunami, asal-usul tsunami, mengapa terjadinya tsunami. Nah, dihubungkanlah dengan cerita rakyat atau cerita masyarakat yang berkembang pada daerah tersebut. Ya, karena ini kan fantasi, imajinasi. Nah, bisa kamu kembangkan cerita tersebut. Nah, itu dia ya, menggali ide cerita fantasi dari membaca. Baca buku ataupun baca buku-buku yang menunjang untuk ide kita tersebut. Oke, lanjut yang ketiga. Tadi yang kedua ya, ini yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, di sini setelah kita menemukan ide dan ide-ide kita tersebut telah kita perkaya dengan membaca, nah barulah kita membuat rangkaian peristiwanya tersebut ya. Baru kita membuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa di sini bisa kita buat misalnya dari mulai ya kejadian awal, ya kan. Nah, rangkaian peristiwa di sini itu kita bisa kembali ke struktur cerita.
Ya, orientasinya mulai dari pengenalannya, tokoh-tokohnya dikenalkan di sini, ya kan? Nah, jadi mulai ada komplikasinya, masalahnya di sini, ya kan? Selanjutnya resolusinya bagaimana dan akhirnya bagaimana. Nah, jadi bisa dikatakan yang nomor 3 ini mengembangkan rangkaian cerita ini atau rangkaian peristiwa ini berhubungan erat dengan struktur teks cerita fantasi, ya, berhubungan dengan strukturnya, ya, paham ya? Mudah-mudahan kamu paham, ya, karena tadi udah Umi jelaskan sedemikian jelas ya. Oke, lanjut yang keempat, yaitu kita akan mengembangkan cerita fantasi. Nah, setelah kita membuat rangkaian peristiwa tadi, kita kembangkanlah cerita fantasi kita tadi dengan yang struktur yang telah ada itu kita kembangkan menjadi cerita yang benar-benar menarik, ya, cerita yang benar-benar menggugah, ya, menggugah hati pembaca agar membaca cerita kita. Misalnya tadi tentang tsunami tadi, nah bisa kamu hubungkan dengan kejadian alam atau bisa kamu hubungkan dengan cerita-cerita atau mitos-mitos masyarakat pada saat itu. Nah, digabungkan, dirangkaikan menjadi satu cerita yang menarik, ya, menjadi satu cerita yang menarik, ya. Boleh pakai cerita mitos, boleh pakai cerita kebiasaan atau hayalan, boleh. Karena ini kita berhubungan dengan fantasi, ya. Kamu kembangkan imajinasi kamu, fantasi kamu, ya, dengan boleh di luar dari jangkauan kita. Nah, sehingga cerita yang akan kita buat ini menjadi menarik, ya. Yang mungkin di luar dari dugaan pembaca itu pun bisa kita buat, ya. Nah, ini dia tadi yang keempat. Nah, yang terakhir itu memberi judul yang menarik untuk cerita. Ini dia yang penting satu di sini adalah judul. Ya, dalam satu cerita ataupun bisa dikatakan dalam satu buku, yang terpenting itu adalah judul. Ya, judul, karena sebelum orang membaca satu buku atau membaca satu cerita, mereka akan melihat judulnya dulu. Ya, judulnya. Jadi kita sebagai pengarang harus membuat judul suatu cerita itu semenarik mungkin, ya, semenarik mungkin, gunanya agar orang-orang tertarik atau terpancing untuk membaca buku ataupun cerita kita tersebut. Nah, jadi buatlah judul semenarik mungkin. Ya, misalnya tentang tadi tsunami tadi yang Umi ceritakan tadi dari awal, bisa kamu buat misalnya tragedi di pagi hari, ataupun yang lain misalnya tsunami yang melululantahkan atau apa, terserah. Yang penting kamu buat judul semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk membaca cerita kita. Paham kan? Oke, semoga apa yang Umi sampaikan di sini bisa kamu ikuti, bisa kamu pahami. Dan satu lagi Umi ingatkan, ya, apabila yang telah Umi sampaikan ini jangan kamu lupakan, jangan kamu anggap abaikan, karena antara pertemuan yang satu dengan pertemuan yang lainnya itu saling berhubungan pelajarannya. Paham ya anak-anak Umi semuanya? Ya, sampai di sini saja pelajaran kita mengenai teks cerita fantasi. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.